Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kamila Faizatun Nikmah. Saya dari Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan monolog yang berjudul Kancil dan Buaya. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Meidawati Suswan dari Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Di suatu hutan belantara, hiduplah berbagai macam jenis satwa. Ada kancil, ada bebek, ada ayam, ada kura-kura, kemudian ada buaya. Di hutan tersebut ada salah seekor hewan yang terkenal sangat cerdik, yaitu kancil. Kancil selain dikenal dengan hewan yang sangat cerdik, kancil juga dikenal sebagai hewan yang sangat ramah terhadap sesama. Pada suatu pagi, kancil melihat ada seekor bebek sedang berenang di sungai. Kemudian kancil menyapa bebek. "Hai bebek, selamat pagi, apa kabar?" "Kamu sedang apa, bebek?" Kemudian bebek ini menjawab, "Hai kancil, selamat pagi. Saya sedang berenang di sungai." "Ya nih kancil, airnya di sini sangat jernih dan segar." Kemudian kancil kembali melanjutkan perjalanannya. Semua hewan yang ada di hutan tersebut sangat senang kepada kancil karena kancil terkenal sangat ramah terhadap semua orang, kepada siapapun itu. Kemudian kancil kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kancil bertemu dengan seekor kura-kura. Kemudian kura-kura ini menyapa kancil. "Hai kancil, selamat pagi. Kamu sedang jalan-jalan ya?" Kemudian kancil ini menjawab, "Hai kura-kura, selamat pagi." "Ya kura-kura, hari ini udaranya sangat segar, sayang untuk dilewatkannya." "Baiklah kura-kura, saya akan melanjutkan kembali perjalananku. Bye." Kemudian kancil berjalan kembali menyusuri hutan. Kemudian setelah kancil berjalan cukup panjang, kancil merasa lelah. Sesampainya itu, kancil mendengar ada suatu bunyi. Piik, 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 piik. Nah, kancil langsung mencari asal-usul dari bunyi tersebut. Kemudian, ada 3 ekor anak ayam yang terperosok di dalam lubang. Nah, kancil ini melihat ada ketiga anak ayam ini yang ada di bawah lubang yang sangat dalam. Seolah-olah ketiga anak ayam ini berkata, "Hai paman kancil, tolong kami, tolong kami paman kancil agar bisa keluar dari sini." Nah, melihat ketiga anak ayam ini terperosok di dalam lubang, kancil ini merasa kasihan. Kemudian kancil ini menjawab, "Ya, saya akan segera menolongmu. Saya akan turun ke bawah. Tunggu, jangan nangis lagi ya, diam ya." Kemudian kancil ini turun. Kemudian kancil menghampiri ketiga anak ayam ini dan berkata, "Hai anak ayam, sekarang kalian bisa naik ke atas tubuhku, sehingga kita bisa keluar dari sini dan kalian bisa bertemu lagi dengan induk kalian." Kemudian, ketiga anak ayam ini nurut terhadap perintahnya kancil. Ketiga anak ayam ini berjalan menaiki ke atas punggung kancil. Hap, 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 hap. Setelah anak ayam ini semuanya sudah berada di atas tubuh kancil, kemudian kancil berlari ke atas. Kancil kemudian berlari menaiki daratan, naik ke daratan. Sesampainya di daratan, kancil kemudian berlari dan berjalan pelan-pelan mencari induk ayam ini. Ketika kancil berjalan, kancil mendengar ada suatu bunyi, petok, 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 petok. Nah,
Kancil merasa bahwa itu adalah induk ayam. Kemudian kancil ini berkata, "Hei anak ayam, dengarlah, sepertinya ibu kalian sedang mencari kalian." Kemudian kancil mendekati induk ayam. Setelah kancil berjalan mendekat ke induk ayam ini melihat kancil dan kancil menyapa, "Hai induk ayam, kamu sedang apa? Kamu sedang mencari apa?" Kemudian induk ayam ini menjawab, "Hai kancil, aku sedang mencari ketiga anakku yang dari tadi hilang belum ketemu." Dan kancil menjawab, "Hei, tadi aku melihat ketiga anakmu terperosok ke dalam lubang dan aku menolongnya." Mendengar hal tersebut, induk ayam ini pun senang dan ketiga anak ini pun juga senang. Kemudian induk ayam ini berkata, "Terima kasih kancil, kau telah menyelamatkan anakku." Kemudian si kancil langsung memberikan ketiga anak ayam ini kepada induknya. Kancil kemudian melepaskan ketiga anak ayam ini ke induknya. Setelah diberikannya kepada induk ayam, kancil ini pun berpesan kepada induk ayam, "Hai induk ayam, jaga baik-baik anakmu ya. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Jangan sampai anakmu terperosok lagi ke dalam lubang." "Baik induk ayam, terima kasih. Terima kasih engkau telah menyelamatkan anakku." Dan ketiga anak ayam ini juga berkata, "Terima kasih paman kancil." Induk ayam dan anak ayam ini tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada kancil yang telah menolonginya. Setelah itu, kancil kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah kancil berjalan melewati menyusuri hutan yang sangat terjal dan panjang, kancil merasa kelelahan. Dan kancil menghampiri ke pinggir sungai, kemudian meminum seteguk air yang berada di pinggir sungai. Setelah meminum air yang ada di pinggir sungai, rasa haus kancil ini pun hilang dan kancil tiba-tiba matanya berbinar. Kancil melihat ada sebuah pohon yang mana ada buah yang beraneka ragam yang sangat segar. Kancil senang melihat ke arah pohon yang ada di seberang sana, yang ada di ujung sana. Dan kancil pun termenung. Kancil kebingungan. Bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke seberang hutan sana ya? Agar aku bisa memakan buah-buahan yang lezat itu. Kemudian kancil termenung dan tiba-tiba kancil melihat ada seekor buaya yang ada di tepi sungai. Melihat ada buaya, kancil tiba-tiba memiliki ide. "Aha, aku tahu. Aku bisa berpura-pura kepada buaya. Dan aku akan mendekati ke arah buaya tersebut." Dan buaya ini melihat ada si kancil. Kemudian buaya ini juga menyapa si kancil. "Hai kancil, rupanya kamu ingin menjadi santapan lezat kami ya? Hahaha." Kemudian kancil ini menjawab, "Hai buaya, saya di sini diperintah sang raja untuk membagikan beberapa daging segar untuk kalian." Mendengar hal itu, buaya pun senang dan buaya ini kemudian bertanya, "Bagaimana caranya?" Kemudian si kancil ini berkata, "Hai buaya, caranya adalah kamu dan semua temanmu berbaris yang rapi di tepi sungai sana, sehingga nanti aku bisa menghitungmu. Ada berapa jumlah kamu dan teman-temanmu?" Kemudian si buaya ini senang dan langsung
memanggil semua teman-temannya. "Wahai teman-temanku, di sini ada kancil." Kancil berkata akan membagikan beberapa daging segar untuk kita. Tetapi kita harus berbaris yang rapi, berjajar-jajar sampai ke arah seberang sungai. Kemudian buaya dan teman-temannya sudah berbaris rapi sampai ke tepi sungai. Setelah itu, kancil berkata, "Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7." Setelah itu kancil lompat ke daratan, dan kancil sudah berhasil berada di tepi sungai, di seberang sungai. Kemudian kancil langsung berlari, bergegas. Kancil berlari sampai mendekati ke pohon yang ada buahnya sangat banyak itu. Kancil berlari, kemudian kancil memakan buah-buahan yang segar ini. Nah, melihat tadi kancil berlari, barulah buaya ini sadar bahwa kancil telah menipu buaya. Dan buaya ini pada akhirnya marah. "Wah, aku telah tertipu. Awas kamu kancil, awas saja ya. Kalau ada teman-temanmu lewat, akan aku jadikan santapan lezat kami. Awas kamu kancil, kamu telah membohongiku." Nah, kemudian kancil langsung melahap semua buah-buahan yang segar yang telah ia dapatkan tadi. Kancil berhasil memakan buah-buahan yang segar yang ada di seberang hutan. Dan setelah kancil memakan buah-buahan yang segar ini, kancil merasa bisa menghilangkan kelaparannya. Demikian cerita kancil dan buaya. Ada moral value yang bisa kita ambil dari cerita kancil dan buaya, yaitu kita boleh cerdas, kita boleh cerdik, kita boleh ramah kepada siapapun, tetapi jangan gunakan kecerdasan kita, kemudian keramahan kita itu untuk menipu orang lain, untuk membodohi orang lain. Tetapi gunakanlah kecerdasan kita, kecerdikan kita untuk menolong orang lain dan untuk melakukan berbagai kebaikan. Jadi menebar kebaikan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.